Hari ini jadwal Bandung menjawab itu adalah Pak Kabag TU, ya. Kenapa kami mengagendakan Pak Kabag TU? Tentu saja dengan berbagai alasan, karena ada beberapa dari masyarakat kita yang menanyakan bagaimana SOP dan prosedur pengiriman surat itu, ya. Bagaimana ketemu dengan Pak Wali Kota, bahkan ada yang mengkritisi, katanya Pak Ridwan Kamil dulu gampang dihubungi, sekarang kok susah dan lain sebagainya. Pejabat publik kok susah dihubungi, apa saja kerjanya dan lain sebagainya. Kemudian nanti saya minta Pak Kabag TU menjelaskan apa yang tadi saya sampaikan, termasuk berapa sih ya keputusan yang diambil oleh Pak Wali Kota dalam masa kepemimpinannya, kemudian agenda per bulannya, per harinya seperti apa. Dan yang saya tahu sendiri, kerja beliau itu dari jam 8, jam setengah 8 pagi sampai jam rata-rata jam 10. Ini mungkin yang perlu diketahui oleh warga Bandung. Memang tidak terlihat, tapi kan ini yang dialami kenyataan setiap hari. Dan progres pembangunan itu tidak ada yang semudah membalikan tangan, ada tahapan-tahapannya dan lain sebagainya. Oleh karena itu sekali lagi saya minta Pak Kabag TU menjelaskan kepada kami semua apa yang tadi disampaikan, sehingga ini menjadi clear, menjadi terang benderang. Jangan sampai dikatakan bahwa birokrat ini hanya tinggal diam, duduk manis, menikmati gaji dan lain sebagainya. Kami persilakan Pak Kabag. Terima kasih Pak Yayan selaku Sekretaris Diskominfo. Perlu kami sampaikan bahwa bagian TU Setda ini melaksanakan sebagian tugas dari asisten 3, yaitu administrasi umum, di mana kita mempunyai 3 subbagian. Yang pertama adalah subbagian keuangan, yang kedua subbagian kepegawaian, yang ketiga sandititel. Nah, dalam keseharian ini yang berkaitan tadi di Pak Yayan sampaikan bahwa kami adalah melaksanakan tugas yang memang salah satunya menerima surat dari masyarakat yang ditujukan ke Pak Wali Kota. Nah, surat itu tentunya juga ada yang mengajukan surat antara pemerintah dengan pemerintah yang tentunya ingin meminta waktu untuk studi komparasi. Lalu juga ada surat yang meminta Pak Wali kehadiran dan sebagainya. Tentunya yang berkaitan dengan meminta jadwal Pak Wali itu ditindaklanjuti oleh protokol untuk men-setting apa yang menjadi kegiatan beliau di lapangan seperti itu. Ada juga yang berkaitan dengan pengajuan proposal hibah atau bansos yang ditujukan kepada pimpinan memang melalui TU. Melalui TU di mana perlengkapan dari pengajuan tersebut juga kita periksa sesuai dengan persyaratan yang sudah ditentukan. Dari sana disampaikan ditindaklanjut ke tim pertimbangan, yang dipimpin oleh inspektorat, dan kita hasil verifikasi ini kita upload di program Sabilulungan yang ditindaklanjut oleh DPKAD. Jadi mungkin kita lebih ke menerima surat, lalu melihat kelengkapannya, setelah itu ditindaklanjuti oleh pihak-pihak yang mempunyai kewenangan untuk menindaklanjuti permohonan yang berkaitan dengan hibah dan bansos. Lalu tadi juga yang berkaitan dengan kepegawaian, kita lebih bagaimana mengurusi seluruh staf Setda
seluruh Stapsda yang berkaitan dengan kepegawaian. Yang tentunya kalau ada pelaksana yang ataupun pejabat struktural yang akan menyelesaikan apakah itu kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala. Jadi itu lebih ke mengurusi staf yang ada di Setda. Jadi tidak seluruh Pemkot tapi hanya di lingkup Setda. Dan memang kalau kami lihat dan dapat kami sampaikan, TU Setda ini memang lebih bagaimana penguatan ke dalam. Dari yang berkaitan dengan Sanditel tadi itu berkaitan dengan bagaimana alur surat, dan kita lebih menerima surat itu dan setelah itu kita lanjutkan kepada SKPD yang mempunyai kewenangan sesuai dengan apa yang diminta isi surat yang diajukan baik oleh pihak pemerintah maupun juga oleh pihak masyarakat. Mungkin itu Pak Yayan. 64 penghargaan tingkat provinsi. Kemudian 112 penghargaan tingkat nasional. Kemudian 9 penghargaan tingkat internasional. Ya. Yang sudah didapat selama kepemimpinan beliau. Jadi jumlahnya 185 penghargaan Kota Bandung sampai hari ini ya. Besok bertambah. Perjalanan di luar negeri ada catatannya, Pak? Yang terpenuhi yaitu dia termasuk dari 9 sampai 12 yang diterima oleh wali kota. Termasuk permohonan-permohonan wawancara, permohonan-permohonan di media ya. Kami seminggu yang permohonan tampil di media baik online maupun cetak itu rata-rata ada 7 sampai 8. Seminggu. Dari TV nasional, TV lokal, koran nasional, koran lokal, internasional ya. Kami lihat urgensinya. Jadi ada yang memang Pak Wali kami rekomendasikan untuk terima langsung, ada juga yang rekomendasikan ke tingkat level yang lebih bawahnya. Permohonan-permohonan dari masyarakat memang dilihat di tingkat urgensi, mana yang memang bisa ditindaklanjut oleh pihak SKPD. Nah, biasanya surat itu masuk ke kami, oleh kami ditulis, kita sampaikan kepada pimpinan. Nanti pimpinan akan mendisposisi yang berkaitan memang teknis dengan dinas teknis, maka akan ditindaklanjut oleh dinas teknis. Jadi memang dengan kesibukan beliau, dengan tingkat urgensinya juga tinggi, sehingga beliau pun ketika memang tidak bisa untuk menerima permohonan dari masyarakat, tapi tidak berarti tidak dilayani, tapi dibantu oleh para pembantu beliau di SKPD yang memang berkaitan dengan yang diinginkan oleh masyarakat. Pak, kalau jalur surat masuk, kalau kita mau mengundang wali kota, caranya seperti apa? Mengajukan saja ke ke Pak Wali Kota, dimasukkan ke TU Setda. Bukan lewat SEPI ya? Oh enggak, ke bagian TU Setda. Nanti dari bagian TU Setda kita akan sebar, karena juga kita akan tembuskan juga kepada SKPD yang berkaitan dengan keinginan isi surat tersebut. Gini, itu sih kalau pengajuan mah dari masyarakat itu dari lembaga sah-sah aja mau berapa, tapi nanti ada tim pertimbangan. Nanti jadi kita hanya menyampaikan menyelesaikan di administrasinya, tapi untuk penentuan nanti nilainya ada SKPD lain yang mempunyai kewenangan. Anggaran yang disiapkan ada kebijakan khusus ke DPKAD. Kita kan hanya lebih di masalah alurnya saja, administrasinya saja. Suratnya aja. Iya itu gini. Jadi itu lolos dari sisi administrasinya saja dulu gitu kan. Nah, dari situ nanti ditindaklanjut oleh SKPD yang punya kewenangan. Di sini ada tim pertimbangan. Jadi 2016 hanya 60 ya yang lolos. Ya, untuk 2016 60. Untuk yang sekarang mengajukan untuk 2017 sudah masuk 41 proposal, yang lolos persyaratan 38. Apa
proposal. Selain masjid, gereja, apalagi Kelembagaan. ormas itu ada. Ya. Kalau parpol bisa nggak? Kalau apa? Parpol Parpol enggak, selama ini enggak ada. ada. Nggak ada. Cuma ormas ya. Boleh nggak? Belum ya? Belum ada. Harus berbadan hukum semua. Ini harus berbadan hukum deh. Kalau masjid sama gereja memang berbadan hukum. Ya kalau tidak berbadan hukum nggak bisa dibantu. Syaratnya harus berbadan hukum. Pengaju berarti prediksinya makin rendah ya Pak ya? Karena sekarang kan nggak masuk Juni, tapi baru Iya. Iya kalau dibanding tahun yang lalu ya. Kenapa sih Pak kecenderungannya menurun? Karena susah. Waduh, enggak. Dalam setahun. Iya itu mau akumulasi Pak, mungkin Tidak bisa. ada data center untuk itu, misalkan saya bayangkan itu ada data centernya, misalkan di TPS. Enggak, kan seperti misalnya Bapeda yang mengadakan Pak, itu Bapeda yang tindak lanjut dengan beliau. Kita hanya surat yang memang diajukan ke Pak Wali Kota, itu lewat TU, seperti itu, sederhananya seperti itu. Ya. ada yang ditolak ya Pak ya? Ditolak apa? Berarti kan ada yang di Kalau itu yang berkaitan dengan proposal, kita tidak langsung menolak, tapi kita menghubungi pihak pengaju tersebut. Tapi kalau ternyata memang tidak memenuhi persyaratan, ya kita tidak bisa yang audiensi itu biasanya melihat urgensi tadi. Jadi kalau Pak Wali memang pada saat itu misalnya sedang ada kegiatan lain, harus ke Jakarta sebagainya, itu ditindaklanjuti oleh SKPD. itu tidak ada yang ditolak ya untuk audiensi? Oh enggak ada. Harga daging sapi ya. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan terima kasih Pak, selamat bekerja, selamat menunaikan tugas. Yang mudah-mudahan ini banyak manfaatnya terutama untuk masyarakat. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.